ibu-ibu semuanya yang telah sabar menunggu kami, ya Allah. Semoga Allah mengampuni saya dan mengganti menit-menit ibu tadi menunggu kami dengan keberkahan di kemudian hari. Kita awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita semuanya diringankan langkah kakinya untuk meninggalkan sejenak urusan di rumah kita, melangkah kaki menuju rumah yang paling dicintai oleh Allah, di bulan yang paling dicintai oleh Allah, di mana setiap kebaikan yang kita upayakan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka ibu, semoga siang hari ini menjadi catatan kebaikan kita di bulan Rajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i berkata, andai hidayah itu bisa aku beli, maka akan aku beli berkeranjang-keranjang agar aku bisa membagi-bagikan kepada mereka yang aku cintai. Perkataan ini luar biasa. Tidak mudah ibu hadir di majelis ilmu, meninggalkan sejenak urusan dunia kita, meninggalkan asa-asahan, setrikaan, apa boleh bu? Mungkin anak, mungkin suami, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah hari ini Allah meringankan kita, memberikan hidayah kepada hati dan kaki kita, sehingga kita ringan melangkah ke sini. Maka kalimat ini harus terhujam menjadi kesyukuran yang luar biasa. Semoga hidayah yang Allah berikan kepada kita bertahan sampai kita kembali kepada Allah dengan predikat husnul khotimah. Ketika kita membaca kalimat ini, mungkin kita membayangkan siapa yang akan kita beri. Mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat yang paling dekat ingin kita berikan hadiah seandainya bisa kita beli. Untuk bersama-sama yuk kita ke majelis ilmu, yuk kita berbuat baik, ayo kita sholat, ayo kita taubat, ayo kita jadi orang baik. Tapi itulah yang bisa memberikan hidayah, itu hanya Allah. Semoga sekali lagi Allah memberkahi kita semuanya siang hari ini, dan kita dijadikan orang-orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan baginya rizki. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kita itu lari dari rezeki kita, lari seperti larinya kita dari kematian. Kalau ada orang sakit kanker, mohon maaf sakit apa yang parah, biasanya kita cari rumah sakit yang besar karena kita ingin sembuh. Takut dari penyakitnya atau takut dari matinya? Takut dari matinya. Seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, seperti ia lari dari kematiannya, maka sesungguhnya rezekinya itu tetap akan mengejar sebagaimana maut mengejar kita. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, rezeki itu tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan itu adalah berkah tidak rezeki kita, halal tidak rezeki kita, manfaat tidak rezeki kita. Itu yang patut kita khawatirkan. Kalau rezeki sudah dijamin, kalau khawatir itu sifat manusia. Tapi yang harus kita pikirkan setelah Allah memberikan itu semuanya kepada kita, halal tidak, berkah enggak, thayyib tidak, manfaat buat orang lain tidak. Ada orang sama-sama punya kendaraan, tapi satu kendaraannya selalu dia bawa buat kebaikan, tapi yang selalu satunya parkir di garasinya, lalu pergi hanya ke tempat-tempat yang manusia cintai, tapi bukan yang Allah cintai. Maka ibu, pastikan semua yang Allah titipkan kepada kita manfaat
buat diri kita di dunia dan manfaat untuk diri kita di akhirat. Siang hari ini insya Allah kita akan belajar tentang siapa Ibu? Khalid bin Walid. Seperti biasa ketika kita belajar tokoh maka kita akan belajar biografinya. Biasanya kalau biografi itu SD-nya di mana, SMP-nya di mana gitu Ibu. Khalid bin Walid SMP-nya di mana Bu? Masya Allah. Jadi kita tidak akan membahas, Khalid bin Walid ini SMP-nya di mana gitu. Kuliahnya di mana, kuliah ilmu peperangan di mana, kemudian dia titelnya apa, dia lulusan luar negeri apa lulusan sini, dia dulu mondok di mana, enggak Bu. Tapi Masya Allah, meskipun dia tidak sekolah seperti orang yang merasa hebat ketika tamat dari perguruan tertentu, maka Khalid adalah tokoh yang luar biasa besar di dalam Islam. Maka siapa sebenarnya Khalid itu? Supaya kita sedikit mengenal, ini saja Pak. Kenal nama bapaknya. Siapa Khalid? Nama bapaknya Walid, nama simbahnya Mughirah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kita sebutnya Khalid bin Walid bin Mughirah. Kita ulangi lagi. Khalid bin Walid bin Mughirah. Sekali lagi. Khalid bin Walid bin Mughirah. Dari Bani Al-Mahzumi. Yang Bani itu adalah saingannya Bani Hashim, di mana Nabi menjadi baninya. Kemudian Khalid punya ibu. Ibunya ini punya saudara perempuan yang bernama, saya lupa namanya, Maimunah, yang kelak akan menjadi istrinya baginda Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu siapanya Khalid? Khalid punya ibu, ibunya punya saudara. Saudaranya ini nikah dengan Nabi. Jadi Nabi siapanya Khalid? Nabi siapanya Khalid? Khalid punya ibu, ibunya punya saudara, nikah sama Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu siapanya Khalid? Pamannya atau Pak D-nya? Masya Allah. Itu Bu. Jadi itu salah satu silsilah yang kita sedikit saja kenal. Khalid bin Walid bin Mughirah punya bibi namanya Maimunah. Lalu Maimunah ini kelak dinikahi oleh siapa? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah paman dari Khalid bin Walid. Atau kalau dibalik berarti Khalid bin Walid ponakannya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja sebelum kita belajar sosoknya. Khalid bin Walid ada dua manusia di muka bumi ini yang bisa mengendarai kuda, sedangkan di dua tangannya itu ada pedang. Lalu dia akan mengendalikan kuda dengan kakinya. Kalau ibu lihat di internet hari ini ada anak namanya siapa? Umurnya 13 tahun, dia menjuarai internasional tentang kuda sambil manah. Jadi sambil kudanya jalan sambil manah. Khalid bin Walid salah satu dari dua manusia yang bisa memegang dua pedang sembari dia mengendalikan kuda, bukan dengan tangannya tapi dengan apanya? Dengan kakinya. Pernah melihat Ibu? Kalau kita lihat dokar saja, dokarnya suruh mandek pakai apa? Masih pakai tali, masih pakai tangan, masih pakai suara, masih pakai apa? Khalid bin Walid kedua tangannya memegang pedang, lalu ia mengendalikan kuda perang itu menggunakan kakinya. Itulah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang laki-laki bernama siapa? Khalid bin Walid. Bernama Khalid bin Walid. Nah, kemudian Ibu, perang pertama umat Islam namanya perang apa? Perang pertama umat Islam namanya perang? Mendadak lupa pelajarannya. Atau waktu itu kita tidur, guru kita ngulang. Perang apa Bu? Depannya B. Perang Badar, itu perang pertama umat Islam. Melawan siapa? Melawan kaum Quraisy. Islam menang atau kalah? Menang. Banyak tokoh Quraisy yang terbunuh. Tetapi waktu perang Badar
Allah, kita berdoa di majelis ini, saya dan ibu-ibu semuanya besok menyaksikan Bukit Uhud secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Untuk menunaikan haji atau umrah. Khalid ikut pada peperangan kedua melawan Rasulullah SAW, dan waktu itu Khalid dipilih oleh orang Quraisy menjadi apanya? Panglimanya. Dan sumpahnya Khalid waktu itu, dia mau membalas kekalahan kaum Quraisy dan dia pengen mana Muhammad akan aku penggal kepalanya. Jadi cita-citanya Khalid ikut perang Uhud pengen apa? Pengen menggal kepala baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat perang Uhud. Kekuatan Muslim ada 750 orang. Ada yang mengatakan hanya 700 orang. Sementara kekuatan kafir 3.200 pasukan. Satu banding berapa, Bu? Hitung sendiri nanti pakai kalkulator. Pasukan Muslim ada yang mengatakan jumlahnya hanya 650, ada yang mengatakan jumlahnya 700. Ini perlu kita ingat-ingat. Sedangkan pasukan kafir jumlahnya 3.200. Secara matematika kita akan menang atau kalah? Karena kita jumlah apa, Bu? Jumlahnya lebih sedikit. Mari kita intip strategi perang Uhud. Saya bawa ini, semoga masih berfungsi. Nah, itu. Ini adalah Jabal Uhud. Insya Allah besok kita akan pergi ke sana semuanya. Di depan Jabal Uhud ada satu bukit namanya Jabal Rumah. Rumah itu pemanah atau gunung yang ditempati pasukan pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasukan Muslim, ini pasukan kafir. Jumlahnya berapa tadi? Ya, sekitar 3.000 dan lebih. Di sini tertulis 3.000. Rasulullah hanya akan menghadapi pasukan kafir itu dengan satu arah. Karena jumlahnya sedikit, Rasulullah menempatkan 50 orang di sini. 50 orang pasukan pemanah. Kata Rasulullah apa? Masih ingat cerita Mbak Eva, Bu? Jangan turun, kata Rasulullah. Meskipun engkau melihat jenazahku dan pasukan Muslim lainnya dimakan burung pemakan mayit, jangan pernah turun dari bukit ini kecuali aku perintahkan. Dan seandainya wahai kaumku, engkau melihat kami menang, lalu kami mengalahkan tentara kafir dan kami memegang kendali perang itu, jangan engkau turun dari bukit ini kecuali aku perintahkan. Itu wasiat Rasulullah. Meskipun engkau melihat aku dimakan oleh binatang, burung-burung pemakan bangkai, jangan pernah turun kecuali aku perintahkan. Apa yang terjadi? Perang pertama pasukan Muslim berhasil mematahkan pasukan kafir Quraisy. Tapi apa? Ketika pasukan Muslim mulai, yang di bawah ini, Bu, mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Ada unta, ada kuda, ada pakaian besi, kemudian ada tombak. Yang di atas berkata apa? Yuk kita turun, kita ikut mengumpulkan bersama mereka harta rampasan perang. Bukankah kita sudah menang perang? Kata pemimpin yang ada di bukit ini, jangan. Bukankah Rasulullah melarang kita turun dari bukit ini? Meskipun Rasulullah apa, Bu? 40 orang turun, 10 orang tinggal di bukit ini. Maka panglima tadi namanya siapa? Khalid bin Walid. Ketika kalah, Khalid bin Walid tidak ikut kabur bersama pasukan yang lain. Ini contoh sifatnya Khalid bin Walid. Tenang, Bu. Melihat kesempatan, masih bisa diserang gak ya? Kira-kira apa kelemahan tentara kaum Muslim? Begitu yang 40 turun, yang 10 ada di sini, pertahanan sini lemah, maka Khalid langsung menyerang dari sini, Bu. Menyerang kaum Muslim, sisa kaum kafir yang ada di sini nyerang, maka kaum Muslim dikepung oleh 2 tentara, habis, maka kalahlah orang Islam pada perang Uhud. Terbunuhlah 70 orang syuhada yang hari ini dikumpulkan di sekitar Jabal Uhud. Insya Allah kita akan melihat yang diantara yang gugur itu adalah paman Rasulullah SAW yang bernama siapa? Hamzah bin
Abdul Muthalib. Yang jantungnya dimakan siapa? Ustadz kami pernah menerangkan ketika kami haji dulu tahun 2009. Kemudian beliau mengatakan dulu Mekah pernah dilanda banjir. Lalu banjir itu mengenai pekuburan syuhada Uhud. Sampai jenazah para syuhada Uhud itu nampak. Dan kemudian saksi ini mengatakan mereka jenazahnya masih utuh, lengkap dengan luka-luka mereka akibat tebasan pedang dari kaum kafir Quraisy. Allahu Akbar. Dan janji Allah, mereka akan dibangkitkan persis seperti keadaan mereka meninggal. Maka orang mati syahid itu tidak boleh diapakan? Dimandikan dan dikuburkan dengan pakaian di mana beliau waktu itu syahid. Allahu Akbar walillahi hamd. Maka yuk kita belajar dari pelajaran perang Uhud. Tadi saya balikkan lagi, hanya strategi perang ini urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia saja. Kalau kita nggak manut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalah dan hancur. Apalagi urusan akhirat. Hari ini bulan Rajab, Rasulullah pernah di-Isra Mi'rajkan melihat neraka dan paling banyak penghuninya adalah perempuan. Berarti orang yang paling tahu jalan ke surga siapa? Orang yang paling tahu caranya kita bebas dari neraka siapa? Lalu hari ini kalau kita cita-citanya masuk surga kok nggak manut Nabi, mau manut siapa? Lalu hari ini kita takut untuk masuk neraka, tapi kita tidak menghindarkan apa yang kata Nabi itu menjerumuskan kita neraka. Kita ini sebenarnya manut siapa? Maka Pak ulangi lagi Bu, kalau hanya urusan dunia perang, kalau kita anggap dunia itu sepele, nggak manut Nabi, kita kalah. Apalagi urusan apa? Akhirat. Maka Ibu, perang Uhud memberikan pelajaran kepada kita. Manut sama tuntunan Nabi, kita akan menang dunia dan akhiratnya. Berdagang cara Nabi, kita akan menang. Hidup cara Nabi, kita akan sehat. Belajar cara Nabi, anak-anak kita akan menjadi anak yang baik. Menjalani keluarga suami istri dengan cara Nabi, keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Tapi kalau kita menjalani semua kehidupan di muka bumi ini nggak pakai aturannya Nabi, meskipun kita alumni Amerika sekalipun, bahkan alumni mungkin pondok pesantren sekalipun, kalau kita tidak kembali kepada aturan Nabi, bukan kebahagiaan ujungnya. Itu pelajaran pertama dari apa yang akan kita pelajari ini dari seorang panglima bernama siapa? Khalid bin Walid. Dan gunung ini adalah gunung yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu saat gunung ini bergoncang Ibu, gempa. Lalu Rasulullah menepuk-nepuk Uhud. Yang di atasmu adalah Muhammad, yang di atasmu adalah Abu Bakar, yang di atasmu adalah Umar. Maka kemudian gunung ini tiba-tiba diam, karena dia tahu kaki yang menginjak di atas badannya adalah kaki-kaki yang paling mulia di muka bumi ini. Lalu bagaimana bumi kita sekarang? Yang menginjak bumi kita sekarang adalah kaki-kaki yang penuh dengan maksiat. Maka kita perlu tanya kaki kita ini Bu, lebih banyak kemana? Melangkah ke tempat yang dicintai oleh Allah atau melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah? Maka bumi itu sebenarnya menjerit diinjak oleh kaki yang selalu melangkah kepada keburukan. Lalu Ibu, singkat cerita, menang kaum Quraisy. Tibalah perjanjian damai. Saat Rasulullah itu pergi umrah, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ini ceritanya. Lalu suatu saat ketika mereka menjalani perjanjian damai dengan kafir Quraisy, Rasulullah umrah. Ketika umrah itu bertemulah seorang saudaranya Khalid bin Walid yang menurut sejarah namanya Al-Walid bin Walid. Namanya siapa Bu? Orang Arab tuh namanya begitu. Abdullah bin Abdullah bin Abdullah lagi. Nah ini Al-Walid bin Walid. Kalau tadi Khalid bin Walid bin. Nah kalau bukunya tutup kalingan enggak? Rasulullah ketemu siapa hari ini? Al-Walid bin Walid. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tahu saat perang Uhud Rasulullah kalah gara-gara seorang panglima
Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah bertanya kepada saudaranya Khalid bin Walid, "Hei Walid, masa sih Islam belum sampai ke telinganya Khalid bin Walid?" Khalid bin Walid itu orang cerdas, nggak mungkin Islam nggak sampai ke telinganya. Kok bisa orang secerdas Khalid bin Walid tidak masuk Islam? Ini perkataan Rasulullah. Aku tahu Khalid bin Walid adalah jagoan perang. Seandainya dia masuk Islam, maka dia akan menjadi orang terdepan di dalam Islam. Masya Allah. Jadi agama Islam itu agamanya orang apa, Bu? Orang cerdas. Ibu ingat kendaraannya Rasulullah saat Isra Mi'raj namanya apa? Buraq. Buraq itu sampai saat ini belum ada ilmuwan yang mampu memecahkan kecepatannya buraq. Lalu siapa yang akan memecahkan kecepatan buraq? Yang meneliti jasadnya Fir'aun orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Yang kemarin menyatakan ternyata ilmu DNA, kenapa kita harus masa idah supaya DNA-nya itu nggak tercampur? Yang memecahkan siapa kemarin? Orang kafir. Lalu yang akan memecahkan kecepatan buraq siapa? Orang Islam atau orang kafir? Siapa kira-kira yang akan memecahkan ilmu kecepatan buraq ini? Yang gimana akan memecahkan ilmu kecepatan buraq kalau hari ini yang kita tonton adalah layang-layang khusus? Gimana akan memecahkan jasadnya Fir'aun kecepatan buraq kalau hari ini perempuan Islam cukup puas, mohon maaf, kalau wajahnya sudah cantik, pakaiannya branded, uangnya penuh dengan uang, lalu perempuan-perempuan Islam merasa cukup dengan itu semuanya. Siapa yang akan memecahkan misteri buraq kalau laki-laki muslim hari ini cukup punya badan yang apa jenenge? Kalau senam itu biar apa, Bu? Biar six pack atau one pack atau seven pack gitu. Bagaimana mungkin akan memecahkan misteri buraq kalau laki-laki wah yang penting badannya apa? Six pack. Kendaraannya prima. Kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi. Mana mungkin dia sampai pemikiran kepada. Makanya Ibu, Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita, ayo kembali kepada budaya membaca. Surat pertama turun dalam Al-Quran apa namanya? Iqra. Gimana? Yang kita artikel lewat saja nggak kita baca. Postingan-postingan di majelis taklim kita lewat nggak kita baca. Gimana mau sampai kepada buraq, Bu? Wong batas segitu aja kita malas. Makanya orang Yahudi itu mengatakan, aku tulis rahasia-rahasiaku di dalam sebuah kitab. Lalu mereka diingatkan, jangan. Nanti orang Islam akan tahu rahasianya orang Yahudi. Kata orang Yahudi, tenang aja, orang Islam gak suka membaca. Jangankan membaca kitab orang lain, kitab sendiri saja tidak kita baca. Ibu, jangan pernah keluar rumah kalau kita belum menyentuh Al-Quran. Meskipun satu ayat. Kalau ibu mau keluar rumah, jangan pernah jadi keluar rumah kalau kita belum pernah membaca walau satu ayat dari kitab kita itu. Ini malu. Kan agama Islam itu agamanya apa? Orang cerdas. Makanya gudangnya ahli itu ada di Madinah. Coba kata Umar bin Khattab, ajari anakmu memanah. Lalu ajari anakmu berkuda. Satu lagi ajari anakmu renang. Memang di Arab ada kolam renang, Bu? Dulu maksudnya. Orang Arab itu kalau mau renang di mana? Renang di Laut Merah. Tapi kenapa Umar bin Khattab mengatakan ajari anak-anak kalian? Maka ketika menaklukkan Konstantinopel, kita ini bukan bukan anak-anaknya laut. Kalau nenek moyangnya orang Indonesia apa? Kan ada lagunya nenek moyang. Jadi kalau lawan musuh pakai laut itu sudah wajar. Tapi orang Arab kok bicara kepada cucunya, ajari anakmu berenang. Padahal di Arab tidak ada. Maka kalau mau tanya ahli, semuanya ada di Madinah. Ahli perang di Madinah, ahli kesehatan di Madinah. Rasulullah SAW tidak memiliki universitas, tapi semua ahli kehidupan di muka bumi ini ada di mana, Bu? Ahli parenting ada di Madinah. Ahli kesehatan ada di mana? Madinah. Ahli peperangan ada di Madinah. Ahli strategi perang ada di Madinah. Ahli senjata ada di Madinah. Karena Islam agamanya orang apa? Dan salah satu untuk membuat kita cerdas, dekatkan kita dengan ilmu yang kalau kita nggak sempat baca, duduk di majelis ilmu, mendengarkan rangkuman yang telah dibaca oleh guru-guru kita. Dan kalau kita mau anak-anak kita cerdas, kembalikan mereka kepada budaya apa, Bu? Membaca.
membaca apa? Dan salah satu yang kita baca hari ini adalah maka Ibu, Al-Walid itu mendatangi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, tadi aku ketemu Nabi. Kata Nabi, kok aneh ya? Ada keanehan di muka bumi ini. Apa maksudmu? Aneh kalau Khalid bin Walid itu tidak masuk Islam. Rasulullah itu memujimu loh Khalid. Katanya kamu itu tentara yang luar biasa. Seandainya engkau menjadi panglima perang, maka aku akan menjadi manusia utama di dalam Islam. Maka singkat cerita, Khalid bin Walid tertarik kepada apa? Islam. Lalu Khalid bin Rasulullah berarti posisinya di mana, Bu? Madinah. Khalid bin Walid di mana? Di Mekah. Maka Khalid bin Walid mau masuk Islam dengan cara pergi ke Madinah, tapi dia cari teman. Dan siapakah teman yang dicari oleh Khalid bin Walid? Kalau mau bicara sejarah kita harus mudah mengingat nama orang. Satu, Utsman bin Thalhah. Siapa, Bu? Utsman bin Thalhah itu dari Bani penjaga Ka'bah. Dari yang memegang kunci Ka'bah hari ini itu keturunannya Utsman bin Thalhah. Jadi terus turun temurun. Terus yang megang kunci Ka'bah hari ini itu keturunan dari Bani ini. Bani yang menjaga Ka'bah dan kiswahnya. Itu orang yang pertama diajak Khalid bin Walid. Lalu yang kedua adalah Amru bin As, diplomat Quraisy yang sangat ulung yang diutus pada Raja Najasyi di Habasyah. Ingat Ibu, ketika orang Islam itu ditekan, Rasulullah berkata, berhijrahlah kalian ke negeri Habasyah, temui satu orang raja bernama Raja siapa, Bu? Najasyi. Maka raja ini melindungi. Raja ini akhirnya masuk Islam. Dan inilah sholat gaib yang pernah terjadi di dalam Islam. Ketika Raja Najasyi meninggal, kemudian Rasulullah sholat apa, Bu? Sholat gaib. Sekali ini terjadi dalam Islam. Makanya sholat gaib itu diperdebatkan di dalam Islam. Apakah ada sholat gaib bagi orang Islam yang meninggal? Misalnya kemarin kita sholat gaib buat siapa? Padahal di sana mereka sudah diapakan? Sudah disolati. Sementara kasusnya ketika Rasulullah menyolati Raja Najasyi, karena di Najasyi tidak ada orang Islam, maka Raja Najasyi itu tidak disolati karena tidak ada. Maka Rasulullah sholat gaib sebagai pengganti karena jarak jauh. Maka Rasulullah kemudian melaksanakan sholat gaib. Kapan-kapan kita bahas tentang sholat gaib. Raja siapa, Bu? Raja Najasyi. Raja Habasyah namanya Raja Najasyi. Dan yang ketiga Khalid bin Walid. Tiga pemuda ini adalah pentolan pemuda Quraisy. Lalu mereka pergi kemana? Ke Madinah. Pergi kemana, Ibu? Ke Madinah. Singkat cerita, Utsman, Amru bin As, Khalid bin Walid minta untuk didoakan Rasulullah supaya diampuni dosanya. Maka apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau tahu, wahai Utsman? Tidakkah engkau tahu, wahai Amru bin As? Tidaklah engkau tahu, Khalid bin Walid, bahwa Islam itu kalau sudah masuk Islam, maka dosanya ketika sebelum Islam kemana? Hilang. Tetapi kebaikannya sebelum Islam tidak hilang. Jadi kita berandai, seandainya ada orang nggak Islam, baiknya seperti Lady Di dulu ya, Bu, senang berapa, Bu? Lalu masuk Islam, dosanya diampuni, tapi kebaikannya tidak hilang. Itu indahnya, itu indahnya Islam. Maka Bu, kalau orang kafir saja dibegitukan, kalau hari ini kita berbuat dosa apapun, kembali kepada Allah pasti diampuni. Kalau orang kafir saja masuk Islam, dosanya diampuni, apalagi orang Islam masuk lagi kembali kepada Allah. Maka apapun maksiat yang kita lakukan, kembali kepada Allah, berazam untuk tidak mengulangi, maka insya Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Siapa orang yang diajak Khalid? Amru bin As dan Utsman bin Thalhah. Namanya Khalid bin Walid siapa, Bu? Khalid bin Walid bin Mughirah. Saudaranya tadi yang mengatakan kamu aneh gak masuk Islam namanya siapa? Al-Walid bin Walid. Tiga orang yang bersama-sama ke Madinah siapa namanya? Utsman bin Thalhah, Amru bin As, satu lagi Khalid bin Walid. Baru sampai kepada kisah peperangan Khabib. Ibu,
tahun 8 Hijriah. Ini kita hanya belajar kulit arinya. Terjadilah perang yang bernama Perang Mu'tah. Apa Bu? Bukan mut'ah ya Bu, Mu'tah. Karena mut'ah itu apa? Perkawinan kontrak. Nah ini ada di dalam akidah orang Syiah. Jadi kalau saya seneng sama laki-laki, laki-lakinya juga seneng sama saya, meskipun saya sudah punya istri suami, nanti laki-laki itu bilang, yuk kita nikah. Berapa? Sebulan? Berapa? Seminggu? Berapa? 3 hari? Berapa? Ya selama kita di Jakarta deh. Nanti kalau kita udah balik masing-masing dari Jakarta, kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Dan itu diperbolehkan. Namanya apa? Mut'ah. Kalau ini perang Mu'tah, jangan kebalik karena sedikit. Nanti jangan-jangan ibu perang apa? Perang apa Bu? Nah jangan, hati-hati. Perang apa? Perang Mu'tah. Sementara kawin kontrak namanya Mut'ah. Allahu Akbar. Ibu, Rasulullah punya kebiasaan sebelum mendatangkan pasukan, maka Rasulullah itu selalu mengirim utusan. Didakwahi dulu Islam, kamu syahadat ya, kamu sholat ya, kamu zakat ya. Kalau kamu menerima, kita damai. Kalau kamu tak menerima, kamu akan kita perangi. Maka ini adalah perang Mu'tah, ini adalah perang di mana Muslim melawan siapa Ibu? Romawi. Nah ini di sini ada 1000 tambah 1000, berarti berapa ribu tentara kafir? 2000. Dan tentara Muslim waktu itu hanya 700. Berapa Bu? 700. Coba yang matematikanya oke. 700 lawan 2000, 1 banding berapa? 700 orang lawan 2000, 100.000, mohon maaf, 200.000 tentara. 1 banding 30. 700 orang lawan 200.000 orang. Insya Allah. Allahu Akbar. Maka pergilah, dan tidak seperti biasanya. Ketika Rasulullah mengutus peperangan, biasanya panglimanya itu 1. Tetapi panglima pada perang kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 panglima sekaligus. Dan bukan Khalid bin Walid. Ada yang tahu jawabannya? Karena Khalid bin Walid baru masuk Islam. Maka Rasulullah memilih 3 panglima yang lain. Khalid bin Walid belum diutus menjadi panglima, masih menjadi pasukan biasa. Maka pergilah Ibu. Ini adalah Mu'tah dari Madinah. Kalau di kilo jaraknya 1100 km. Sini mana Bu? Lebih jauh lagi. Pulang balik 2 kali ya. Sini ke Jakarta. Jangan bayangkan dengan travel atau pesawat atau dengan bis yang di depan rumah Mbak Wani itu. Bis apa itu namanya? Travel apa yang pojok sana batasnya itu? Yang kursinya 1 ya Bu. Kemudian Ibu tidur, tahu-tahu sudah sampai Jakarta. Atau dengan kereta ujuk-ujuk tiba-tiba langsung sampai Jakarta. Kalau Jogja Jakarta berapa menit? Pesawat ya mungkin 30 menit nggak sampai ya, karena proses begininya yang lama atau proses begininya yang lama. Jangan bayangkan pakai itu Bu. Tapi perjalanan 1100 km ini ditempuh dengan apa? Masya Allah. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Kita mungkin udah mati di jalan. Makanya tadi ya Allah, saya paling kehujanan, kok mundur nggak jadi ngaji. Saya malu mau menerangkan Khalid bin Walid. Jalan dari Madinah kemana Bu? Lah kalau paling hujan gak situ ngaji apa? Kita mau belajar panglima yang berjalan 1100 kilometer, bukan di Wonosobo yang udaranya. Ibu kalau pakai motor harus pakai apa? Tadi pagi saya beli mugono itu kroso anyes Bu. Masya Allah indahnya hidup di Wonosobo. Dan di jalan di padang pasir rasanya kayak apa? Ibu haji dan umroh berapa hari saja kalau lagi panas-panasnya di Mekah, seperti apa? Itu sudah ada atapnya, lantainya marmer, minumnya zam-zam, kamarnya AC, di jalan disemproti sama petugas. Sampai Masjidil Haram ada air zam-zam, pilih cool atau tidak
timbang dewek mati konyol, makanya begitu kan Bu? Balik-balik Bu. Maka itu pun terjadi. Mereka sempat berhenti. Slide yang tadi, mendengar kekuatan musuh yang begitu besar, kaum muslimin berhenti selama 2 malam. Kemudian mereka berkata, yuk kita ngirim aja minta pendapat Rasulullah SAW. Gimana ini, dihadapi apa enggak? Tapi kalau ngirim utusan berapa bulan Bu? Baliknya lagi sampai musuhnya nyerang mati semuanya. Kemudian bukankah kita semuanya di sini ini mencari surga? Maka pantang mundur, mati syahid atau mati syahid Bu. Karena 700 lawan, Masya Allah. Maka mereka tidak mundur sekalipun. Maka siapakah yang menghadapi Bu? Masya Allah. Yang pertama, ini saya tulis, Panglima pertama. Dan Masya Allah Bu, ketika terjadi perang ini, Rasulullah itu didatangi Jibril. Jadi Rasulullah itu bercerita bagaimana kejadian perang yang ada di sana di hadapan para sahabat yang lain. Maka siapa? Mujahid perang Mu'tah. Satu namanya Zaid bin Harisah, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yang dulu pernah Zaid bin Muhammad atau anak angkat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah ditegur, tidak boleh. Nah ini anak angkat Bu, nggak boleh. Ibu misalnya, mohon maaf, mengadopsi anak lalu dibinkan kepada suami ibu, itu haram di dalam Islam. Haram, tidak boleh. Binnya tetap siapa? Tetap bapaknya. Ibu boleh menyekolahkan, ibu boleh menguliahkan, ibu boleh menganggap dia anak, tapi binnya tidak boleh kepada kita, tetap kepada. Lalu gimana Ustazah? Berarti Masya Allah, kalau dia mungut anak, dibinkan kepada suaminya, dia pergi ke catatan sipil, nanti dia menikah walinya suami Anda, lalu dia nanti dan seterusnya, berapa dosa yang kita perbuat. Maka ibunda, di dalam Islam ada pembahasan khusus tentang adopsi anak, hukumnya dalam Islam bagaimana, karena panjang urusannya. Maju Zaid bin Haritsah, punya julukan Hibbu, saya kurang nulisnya. Hibbu Rasulullah itu kecintaannya Rasulullah SAW. Maju, dia menjadi panglima. Singkat cerita mati Bu, karena 700 lawan berapa Bu? 700 mati. Orang yang paling dicintai mati, kata Rasulullah SAW. Lalu bendera ini pindah kepada seorang laki-laki yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Berarti siapanya Nabi? Sepupunya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Ja'far Bu? Ya Allah, kenapa saya tidak bisa menangis? Mungkin karena kerasnya hati saya. Maju Ja'far dengan tangannya, lalu tangan kanannya putus. Diganti bendera ini dengan tangan kirinya, lalu tangan kirinya putus juga. Itu Ja'far bin Abi Thalib. Maka katanya Rasulullah SAW, 2 tangan Ja'far bin Abi Thalib yang putus ketika perang Mu'tah diganti 2 sayap di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kaum muslimin mendapatkan Ja'far bin Abi Thalib, dibuka pakaiannya, di badannya Ja'far bin Abi Thalib ada 80 bekas sayatan, entah itu pedang, entah itu panah. Berapa bekasnya Bu? Kedua tangannya putus. Kita bisa bayangkan alangkah kuatnya laki-laki muslim pada waktu itu. Disayat pedang sampai 80, dia masih mempertahankan Islam. Hari ini kita ke perang apa Bu? Hari ini kita ngaji kudaran ngeluh. Hari ini kita ngaji kepanasan ngeluh. Hari ini kita ngaji apa ngeluh. Masya Allah, malu kita Ibu. Mereka putus tangannya, bendera ini dipindah ke tangan kiri. Lalu ketika tangan dua-duanya putus, diambil bendera ini oleh seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ruwaha. Putus Ibu, dibuka bajunya, Tolha ini semuanya isinya sayatan. Baru 80 sayatan, baru dia tumbang, tubuhnya tidak mampu lagi menahan. Maka hari ini kita diuji apa? Maka pernah ada seorang perempuan kehilangan 2 anaknya dan suaminya. Dia tidak nanyakan suami dan anaknya. Lalu dia berkata, apakah Muhammad masih hidup? Iya, kalau Muhammad masih hidup, maka tidak mengapa apa yang terjadi padaku. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, musibah itu kalau terjadinya pada diri kita, tidak seberapa ketika musibah itu terjadinya pada agama kita. Kalau hari ini ngaji dilarang, itu musibah di agama kita. Tapi kalau hari ini kita paling apa Bu, Masya Allah,
Mungkin mau bayar utang belum ada uangnya. Mungkin mau beli sesuatu bayar sekolah anak belum ada uangnya. Itu baru musibah yang menguji pada diri kita. Jadi Bu, hari ini jangan pernah beralasan di hadapan Allah mau ngaji udan ora sida ngaji. Malu sama siapapun. Ja'far bin Abu Thalib. Lalu dipeganglah bendera Abdullah bin Rawaha. Takut manusia biasa Bu. Lalu dia bersyair kepada dirinya, wahai jiwa, apakah engkau benci kepada surga? Mati Bu, mati tiga-tiganya orang terbaik Rasulullah SAW. Lalu tidak ada panglima lagi kecuali seorang laki-laki yang terkenal di kalangan Quraisy, hebat perangnya, kecuali siapa? Khalid bin Walid. Maka bendera ini diambil Khalid bin Walid. Kalah apa menang Bu? Tetap kalah duluan Bu. Maka tibalah malam hari. Maka etikanya perang, kalau malam hari lanjut perang. Masya Allah. Orang kafir zaman dulu tahu etikanya perang, tidak boleh nonjok muka itu, tidak boleh mukul muka, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh wanita. Maka hari ini kalau ada tenaga kesehatan memakai rompi, mestinya tidak boleh diapa. Orang kalau sudah bawa bendera putih boleh ditembak. Wanita itu tidak boleh disakiti, apalagi anak-anak. Mereka tahu adabnya. Maka ketika malam perang berhenti, Khalid bin Walid musyawarah, gimana ini? Mati kita Bu. Maka apa yang lakukan Khalid Bu? Ini kecanggihan Khalid bin Walid. Pernah dengar ceritanya Bu? Khalid bin Walid membuat strategi membagi pasukan Islam menjadi beberapa bagian. Sederhananya begini, yang tadinya di depan jadi yang tadinya di belakang dipindah ke depan, yang tadinya di depan pindah ke belakang, yang tadinya di kanan pindah kemana? Ke kiri, yang tadinya ke kiri pindah kemana? Sederhananya begini, ketika keesokan harinya berhadapan dengan musuh, musuh itu kaget. Kok ini orangnya bukan yang kemarin? Kok ganti? Apa orang Islam sudah dapat tentara bantuan? Yang depan mati, datang lagi pasukan belakangnya. Kok wajahnya baru lagi? Dan enak dan itu, Masya Allah. Dan luar biasanya Khalid, dia membuat pasukan berkuda khusus untuk muter-muter, sehingga debu itu berterbangan. Seolah-olah pasukannya Khalid itu apa Bu? Banyaknya luar biasa. Maka ketika, ini ke orang baru lagi, mati, kok datang lagi. Di belakang ada debu yang berhamburan. Lantaran kuda-kudanya pasukan Khalid itu disuruh apa Bu? Disuruh muter-muter kok. Pokoknya tugasnya hanya muter-muter supaya debu itu apa Bu? Maka itu membuat musuh itu jerah. Maka apa Bu? Khalid tidak menghadapi, tapi Khalid itu mau mundur, tapi dengan cara mundur yang gagah. Maka ini cara strategi Khalid bin Walid mundur dari peperangan yang menurut sejarah peperangan paling tidak masuk akal di muka bumi ini. 700 lawan 200.000. Mundur. Dan tentara Romawi tidak berani mengejar. Karena bayangannya ketika mengejar, dia takut tentara Islam itu punya banyak musuh. Dan ketahui lagi Bu, dalam perang ini Khalid habis 9 pedang. Jangan ditanya pedangnya seperti keris hari ini, apalagi keris abal-abal yang buat upacara 17 Agustus itu. Dibeginikan saja langsung. Khalid habis 9 pedang. Sampai terakhir Khalid tidak memegang pedang lagi. Kemudian dia hanya memegang besi yang ada di tangannya, kata riwayat. Kita pegang satu pedang mungkin sudah langsung mati Bu. Khalid bin Walid pegang berapa Bu? Maka inilah Khalid bin Walid belum pernah kalah pada peperangannya. Jadi meskipun secara cerita ini pasukan muslim itu mundur, tapi tidak kalah. Karena jumlah yang mati dibandingkan kematian di pihak musuh tidak berbanding. Sehingga bisa dikatakan perang Mu'tah ini dimenangkan oleh siapa? Oleh kaum muslim. Ini strategi yang luar biasa. Belajar di universitas mana Khalid Bu? Masya Allah. Pertanyaannya, Ibu pernah dengar Khalid bin Walid ini tidak pernah kalah, tapi ketika Islam mau menaklukkan Baitul Maqdis, Khalid diturunkan jabatannya oleh Khalifah siapa? Umar bin Khattab. Gimana Bu? Ada
orang sekeren ini tiba-tiba dicabut, diganti oleh seorang laki-laki bernama Abu Ubaidillah, saya salah nulisnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, betul, Abu Ubaidah bin Jarrah. Mestinya yang jadi panglima siapa, Bu? Maka terjadi pergolakan di situ. Umar ini aneh, ini ada tentara nggak keren jadi panglima, yang panglima keren malah dipensiunkan. Umar ini cari kekalahan, padahal kita mau melawan musuh yang baru, mau menaklukkan Baitul Maqdis. Ternyata apa jawaban Khalid bin Umar? Apa penyebab digantinya Khalid bin Walid sebagai panglima perang? Ada yang tahu jawabannya? Karena Khalid tidak pernah terkalahkan. Waktu itu orang Arab itu punya budaya bersyair. Maka mereka ketika mau berangkat perang itu bersyair, karena Khalid kita menang, dengan adanya Khalid kita nggak mungkin kalah. Maka itu termasuk dalam perbuatan apa? Syirik. Dan Umar tahu, begitu tentaranya berbuat syirik, maka pasti perangnya akan kalah. Maka dicopot Khalid bin Walid. Maka apakah Khalid tidak ikut perang? Ikut. Ketika dia biasa kan Bu, dia gelum-gelum milu perang, padahal dia mesti pecah. Apa kata Khalid bin Walid? Aku berperang bukan karena Umar bin Khattab, tapi aku berperang karena siapa? Hati-hati Bu. Begitu indahnya Rasulullah berserta para sahabatnya menyeleksi pasukan-pasukannya. Pernah ada pasukan yang mau ikut karena dia punya orang tua disuruh kembali? Ingat tak? Ada orang daftar perang, ternyata dia punya orang tua. Kata Rasulullah SAW, pulang saja sana, buat ibumu tertawa, sebagaimana kamu telah membuat ibumu tadi menangis karena kamu pamit. Jadi Rasulullah itu kalau mau berangkat perang, nyeleksi tentaranya sampai tidak ada pendosa sedikit pun di dalam tentara itu. Ibu ingat tentaranya Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tadi malam tinggal sholat tahajud? Nggak ada yang tinggal, semuanya sholat tahajud. Siapa yang tadi malam tinggal sholat rawatib? Semua tentaranya Muhammad Al-Fatih semuanya sholat apa Bu? Jadi tentara-tentara Islam yang mau maju medan jihad itu selalu apa Bu? Ini. Dan ini pelajaran untuk kita, hati-hati perbuatan syirik. Ibu mungkin nggak pergi ke dukun, ibu mungkin nggak pergi ke pengobatan alternatif, tapi di Facebook pernah ada aplikasi tua, kemudian ibu nyoba ngebandek tua jadi kayak gini. Kemudian hari ini tahunnya adalah tahun apa? Orang Cina Bu? Apa ya? Tahun apa? Sionya sio apa gitu tahun ini? Kemarin tahun barunya. Kalau tidak salah sio macan atau apa? Kemudian kita meramal keberuntungan kita tahun ini sesuai dengan sio. Kemudian rumah kita diramal secara ilmu Feng Shui. Gak boleh ada tanaman kaktus di depan rumah karena itu berbahaya. Pintu gak boleh madep mana, jendela gak boleh madep mana. Hati-hati. Pernah ibu dulu baca ketika SMP Taurus, Sagittarius, Asmara. Dia akan membawakan coklat untukmu. Ekonomi, kantongmu bulan ini akan penuh. Pernah Bu? Kesehatan, kayaknya hari ini kamu akan flu. Kemudian biasanya asmara. Bapak kok tahu ya, biar SMP cok macam gue. Taurus misalnya bintangnya apa, asmaranya gimana, kemudian keberuntungannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Kemudian apesnya biasanya bulan ini kamu akan jatuh pilek atau apa. Pernah seperti itu Bu? Boleh nggak? Boleh dulu, tapi sekarang nggak boleh. Ibu boleh pakai susuk? Boleh kalau susuk yang buat goreng. Nah, boleh pakai susuk, boleh dulu karena belum tahu. Sekarang nggak boleh. Boleh pergi ke dukun? Boleh. Kapan? Dulu karena belum tahu. Sekarang hati-hati perkara syirik meskipun itu ngaplikasi pengantenan. Jebule nyolek go penganten ke dadi ayu. Ngaplikasi nek tua dan syirik itu menyekutukan. Itu apa tidak menyekutukan Allah? Berarti kita menyekutukan ada selain Allah yang mampu meramal wajah kita ketika tua. Berarti ada zat selain Allah yang mampu membuat wajah kita ayunya seperti apa ketika kita dengan pengantin apa? Hati-hati.
Keberuntungan Anda apa? Besar-besar kamu jadi apa? Diramal akan jadi pengusaha. Hati-hati, berarti kita menyekutukan siapa? Begitu kita menyekutukan Allah, maka kita akan apa? Kata Khalifah Umar. Jadi kita jawab desas-desus diturunkannya Khalid bin Walid dengan satu jawaban. Khalifah Umar bertanggung jawab dengan tauhid orang yang dipimpinnya. Maka semestinya pemimpin hari ini pun bertanggung jawab terhadap iman orang yang dipimpinnya. Terakhir, Allahu Akbar, ketika ditanya, wahai Khalid bin Walid, apa rahasiamu? Mengapa engkau selalu menang dan tidak pernah kalah? Aku selalu ingat pada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan mati. Maka ketika Khalid bin Walid perang, dia berkata kepada tentara, ayo kita lawan mayit-mayit itu. Ayo kita lawan bangkai-bangkai itu. Ayo kita lawan zombie itu, mayit hidup ya Bu. Ayo kita lawan zombie-zombie itu. Karena sesungguhnya yang menang siapa? Kita. Karena kita sedang melawan siapa? Mayit itu dimandikan masih bisa melawan? Tidak. Mayit itu kalau ditendang masih bisa melawan? Maka ibunda, sesungguhnya antumul a'launa in kuntum mu'minun. Kata Rasulullah, kata Allah di dalam sebuah ayat, kita itu menang kalau kita itu benar-benar mukmin. Kita akan menang dari masalah apapun yang menguji kita kalau kita percaya kepada siapa? Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah laki-laki yang bisa memegang dua pedang dan mengendalikan dengan apanya? Kuda dengan kakinya. Inilah laki-laki yang ketika perang habis berapa pedang? 9 pedang. Inilah laki-laki yang diselamatkan tauhidnya. Dan ibu, di mana Khalid bin Walid meninggal ibu? Di atas tempat tidur. Dan ketika Khalid bin Walid ibu minum racun, dikatakan banyak ustaz, Khalid bin Walid itu pernah meminum racun paling berbahaya di muka bumi dan tidak berefek sama sekali di tubuhnya. Ternyata ketika meminum itu Rasulullah membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Biasanya dibaca ketika apa? Ingat loh, tiap pagi Mbak Wani mengingatkan jangan lupa zikir pagi. Dan itu yang diamalkan oleh tentara Saifullah Al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Mengamalkan doa ini dia bebas dari racun. Insya Allah dengan kita prokes dulu. Tadi saya dikasih masker Mbak Wani lupa dipakai. Masker saya basah kuyup. Insya Allah makroni, omikron, corona, lagi Bu, insya Allah akan bebas dengan kita membaca doa ini. Malah ada guyon kemarin ketika virus pertama yang langka asma, virus kedua yang langka oksigen, virus ketiga yang langka. Tadi malam di Asikmat itu kami jualan 240 liter, kurang dari 2 jam langsung habis. Dan ada syaratnya, untuk membeli 2 liter minyak itu harus dengan beli sabun. Itu bukan dari kami Bu, dari memang aturannya itu harus dengan membeli sabun merek apa begitu saya lupa. Yang seliter boleh tidak membeli sabun, tapi yang 2 liter wajib dengan membeli sabun itu. Wallahu ta'ala alam, saya katakan pada karyawan, 1 orang tetap 1. Dan meskipun karyawan tidak boleh beli 2. Bahkan saya nggak punya minyak sama sekali hari ini. Minyaknya tinggal segini. Mau goreng lele, ya Allah pernah goreng lele dari lengan aja, akan goreng hidup ora bisa. Lupa beli itu. Tapi saya amanatin dulu, kalian tidak boleh nimbun, nggak boleh belikan siapapun. Yang beli harus datang ke warung dan belinya harus 240 liter, kurang dari 2 jam langsung habis. Ternyata makroni membuat hidup bakul gorengan. Semoga bakul gorengan tetap jaya. Allah. Doanya apa sudah apa Bu? Mari kita baca supaya kita terhindar dari penyakit ini. Bismillah. La yadurru ma'asmihi
wa wassalam. Penutup kajian kita siang hari ini, Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidurnya. Apakah itu hina? Ketika Khalid bin Walid itu tidur di atas tempat tidurnya, lalu ia menangis. Alangkah hinanya aku ini. Aku setiap hari berperang, tapi aku mati tidak dalam keadaan syahid. Lalu dia dinasihati oleh sahabat Rasulullah yang bernama Qais bin Sa'id. Oleh Khalid, kamu itu kan pedangnya Allah. Masa pedangnya Allah patah di peperangan? Maka pedangnya Allah itu nggak mungkin patah. Pedangnya Allah itu nggak boleh putus. Maka Allah membiarkanmu meninggal di atas tempat tidurmu, tidak berkurang sedikit pun kemuliaanmu, karena Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pedangnya Allah tidak bisa putus, kecuali yang memutus siapa? Allah. Maka ibu, ini sebagai penutup ibu, ada 2 orang saudara, satu meninggal di medan jihad, satu meninggal di atas kasurnya. Ternyata ketika dihadapkan Allah, surganya lebih tinggi orang yang meninggal di atas kasur. Ketika ditanya kok bisa, padahal saudaraku itu meninggal. Kemudian Rasulullah bertanya, bukankah yang meninggal di kasur itu hidup 1 tahun lebih lama dari yang berjihad? Maka 1 tahun 365 hari dikali 17 rakaat berapa? 365 kali 17. Bukankah 1 tahun jarak telah dia gunakan untuk sujud sebanyak 6.000, dan itu jaraknya dengan orang yang tidak sujud jauh. Bukankah 1 tahun waktu yang aku berikan setelah Mujahid itu meninggal, dia gunakan untuk bertasbih, untuk sholat, untuk bersedekah. Maka ibu, itu kenapa Masya Allah kita harus hormat sama yang umurnya lebih. Kenapa? Sholatnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, istighfarnya lebih banyak, dan dia lebih banyak berbuat baik. Maka kalau orang tua bilang sesuatu, meskipun kita sekolah dimanapun tingginya, detail apapun, tetap berkata sami'na wa ata'na. Itu pelajaran yang luar biasa dari seorang Khalid bin Walid yang dijuluki Saifullah Al-Maslul, ditambahin Saifullah Al-Maslul, artinya apa? Pedangnya Allah yang terhunus. Jadi Saifullah Al-Maslul. Hati-hati tidak taat kepada Rasulullah, hati-hati perbuatan syirik akan membuat hidup kita kalah di dunia dan di akhirat. Astagfirullahaladzim. Ibu belajar Mbak Eva, ibu dengan dimintai Mbak Wani judul ini, belajar sampai coret-coretannya itu banyak, tak gunting-gunting kecil-kecil, tidak saya buang bu. Ada yang pakai pulpen, ada yang Masya Allah. Dan kapan belajarnya Mbak Eva? Ketika anak-anak sudah tidur jam 10 malam itu bu, saya baru buka laptop, baru baca buku, baru baca Google, baru baca Quran. Atau kalau tidak habis isya itu saya minta izin, saya tidur duluan ya, nanti ketika tengah malam saya bangun untuk mengerjakan slide-slide ini. Jadi slide-slide ini adalah Masya Allah, sebagian saya kerjakan di malam hari, belum selesai ternyata ketiduran lagi, saya lanjutkan ketika tadi diminta Mbak Wani. Maka ibu, indahnya sempat dan indahnya sehat, jangan disia-siakan waktunya. Mari kita gunakan bulan Rajab ini untuk belajar satu hal lagi tentang Isra dan Mi'raj. Insya Allah satu di antara kajian yang akan saya isi, kita akan angkat satu tema tentang Isra dan Mi'raj dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa besar itu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf lahir batin karena ibu telah menunggu lama. Semoga Allah mengampuni saya dan semoga ada manfaatnya dari kajian kita siang hari ini. Kita akhiri bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti slide-nya bisa di-share melalui grup untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita supaya ikut menyimak kisah ini. Jazakumullah khairan jazak. Ya.